Mbah Paing isone sempurna kudu ngeloni wong 100 punjul siji. 100 punjul siji, Ya. 101 perempuan. Ya, Itu yang single perawan atau yang janda atau yang masih punya suami? wis padha ae kabeh. Sama semua. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Bangun, seorang dukun sakti adik seperguruan Dukun Paing. Dia dan Dukun Paing menyetubuhi 100 istri orang untuk menyempurnakan ilmu iblisnya. Dukun Bangun akan membantu Gus Nur Samsun mengalahkan Dukun Paing, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat kembali dengan saya Samsun Al-Fakir. Di sini saya berada di Malang, sahabat-sahabat. Saya ada di Malang di daerah Gunung Arjuno. Arjuno ya ini. Iya, betul ya. Gunung Arjuno, sahabat-sahabat. Malam ini kita penelusuran mencari keberadaan Mbah Paing. Saya diundang sama seorang yaitu katanya dia mengaku sebagai satu seperguruan dengan Mbah Paing. Dia akan membantu saya meringkus Mbah Paing. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk membasmi Mbah Paing, seorang guru dukun santet yang hampir saja membunuhnya. Gus Nur Samsun kemudian bertemu dengan seorang dukun yang merupakan adik seperguruan Dukun Paing. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Gus Nur Samsun berduel hebat dengan seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Paing. Tujuan Gus Nur Samsun adalah untuk meminta obat penawar untuk mengobati santet dari kurban yang disantet oleh sang dukun. Ternyata Dukun Paing memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun mengalami luka dalam yang cukup parah karena terkena serangan ilmu hebatnya. Beruntung Tuhan masih memberikan perlindungan. Dengan sisa-sisa tenaganya Gus Nur Samsun masih bisa bertahan, dan sang dukun kemudian kabur juga dengan tubuh penuh dengan luka. Namun Gus Nur Samsun masih belum merasa puas. Setelah tubuhnya kembali merasa kuat, Gus Nur Samsun ingin segera menuntaskan misinya dengan sang guru dukun sakti tersebut. Gus Nur Samsun pun berusaha mencari informasi tentang keberadaan sang dukun. Sehingga kemudian muncullah seorang dukun yang bernama Mbah Bangun, yang mengaku sebagai adik seperguruan dari Dukun Paing. Dukun Bangun menghubungi Gus Nur Samsun dan berkata, dia ingin melawan kemampuan Gus Nur Samsun yang didengarnya sangat luar biasa. Jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya, maka dia akan menunjukkan keberadaan dari Dukun Paing. Dan dihubungi dukun adik seperguruan Dukun Paing yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun tidak ingin membuang waktunya. Maka bersepakatlah Gus Nur Samsun bertemu dengan Mbah Bangun di sebuah tempat di Gunung Arjuno di daerah Malang ini. Gus Nur Samsun pun berkata dengan sang dukun, apakah sebenarnya motivasinya sehingga dia mengundang datang Gus Nur Samsun dan ingin menantang duel dengan dirinya. Sang dukun pun kemudian bercerita bahwa dia adalah adik seperguruan Dukun Paing dan mengetahui kekuatannya dan kelemahannya. Dukun Paing memang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun bisa mengalahkan Dukun Paing jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya. Juga kemudian diketahui, ternyata Dukun Bangun ini merasa benci dengan Dukun Paing karena telah menyetubuhi istrinya. Demi bisa menyempurnakan ilmu yang dimiliki, Dukun Paing harus bersetubuh dengan 100 istri orang, dan satu kurbannya adalah istrinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel dengan dukun adik seperguruan Mbah Paing ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya manggilnya Ki Bangun atau Mbah Bangun atau siapa? Terserah sampean opo sing aku. Ki Bangun. Kalau boleh tahu ini daerah mana, Mbah? Iki Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Gunung Arjuno itu daerah Malang ya? Ya, Gus. Waduh ini arep nyopo? Nah, katanya sampean pengen membantu saya, Mbah. Yo. Gimana sih? Iya. Hah? Wani tenan kok. Nah, Iya, Mbah. yo cemen. Enggak, saya enggak cemen, Mbah. Soalnya saya bukan permen, Mbah. Jadi kedatangan saya ke sini atas kabar bahwa Mbah atau
di siapa? Bangun. Dibangun. Slow Mbah, slow. Jangan getak-getak Mbah, slow. Suara pengen iki. Oh, suara sampean memang kayak gitu nadanya. Oh. Ki Bangun tahu Mbah Paing di mana sekarang? Wis rasa tekon wong ngene iki. Arep nyapa? Saya pengen ketemu sama Mbah Paing, Mbah. Jadi tempo hari teman-teman saya dikeroyok sama murid-muridnya Mbah Paing. Terus saya turun tangan, saya melawan Mbah Paing, menemukan Mbah Paing, dan di situ ada di Gunung Bolo, Tulungagung, dan di situ terjadilah pertempuran antara saya dengan Mbah Paing. Akan tetapi saya kewalahan, Mbah, sedikit kewalahan, tapi saya bukan kalah, tapi sedikit kewalahan. Dan di situ Mbah Paing melarikan diri setelah berusaha ingin mencabut ilmu saya, tapi dia gagal. Wis ora sama macam-macam karo Mbah Paing. Loh, kenapa Mbah? Kenapa saya nggak boleh macam-macam sama Rasa Mbah Paing? sembrono, wong iki sakti. Mbah Paing itu sakti. Iya. Sampai tahu dari mana kalau Mbah Paing itu sakti? Aku kan tunggal perguruan itu. Oh, sampai satu seperguruan. Iya. Hmm. Aku yo rada serek karo asline. Oh, sampai itu benci sama dia? Iya. Kenapa sampai benci? Wong ngene guriku main-main. Maksudnya dia di belakang itu main-main. Bojoku didemeni, sapa sing raglo? Oh, istri sampai didemenin Oh. apa sih? Disukai sama Mbah Paing. Iya, iya. Itu lightingnya dibuka ini. Oh, terus sampai kok tahu kalau istri sampai itu didemenin sama Mbah Paing dari mana? Yo roh wong kene iki yo. Padha sektine kok mosok yo ora roh. Oh, sampai sama-sama sekti. Iya. Dulu kalian berdua itu belajar di mana, Mbah? Yo ning gunung kono wis rasa bagian telepon. Ya, barangkali saya bisa bertemu sama guru sampean kalau masih hidup. Oh, Guru sampean masih ada nggak, Mbah? masih nu. Masih hidup? Kono. Kenapa, Mbah? Nek urung ngalahno aku yo ora bakalan iso teko kono. Oh, kalau boleh tahu keberadaan Mbah Paing sekarang di mana, Mbah? Yo engko tak didoi tapi aku pengen tak durung iki kudu iso ngalahno aku ke. Kenapa saya harus bisa mengalahkan sampean? Kenapa nggak ngobrol-ngobrol saja, Mbah? Yo ora iso. Langsung saja diberikan informasi. Yo kelemahane Mbah Paing ku yo ning kene iki. Loh, bukannya kemarin itu katanya Ustadz Ro'of dan teman-teman sempat ngalahin murid-muridnya Mbah Paing. Iya. Katanya kelemahannya Mbah Paing itu kembang yang dibuat ritual. Alah, uduk. Oh, bukan. Oh, duduk kuwi, duduk kuwi. Terus kelemahannya apa kalau bukan kembang itu? Yo kelemahane nek kowe iso ngalahno aku pilagek. Ngerti kelemahane. Oh, berarti saya harus ngalahin sampean dulu. Yo. Kalau saya tidak bisa ngalahin sampean, misalkan kita ngobrol-ngobrol saja santai. Ora bakalan iso. Nggak bisa. Ora iso koyo ngono kuwi. Oh. Saya lagi sakit, Mbah, soalnya, Mbah. Wis nek loro muli yo wis rasa. Loh, nggak bisa pulang, Mbah. Saya nggak bisa pulang. Saya jauh-jauh ke Malang, dari Ngawi ke Malang, jauh loh, Mbah. 4 jam loh saya perjalanan. Yo saiki piye karepe nek pengen ngalahno aku yo monggo. Saya kan cuma mencari informasi di mana keberadaan Mbah Paing itu saja, nggak usah berantem-berantem. Wis nek sampean kelemahan iki yo nang aku. Nek iso ngalahno aku yo iso. Kelemahan Mbah Paing mesti ngerti. Nah, kalau sampai tidak ngasih tahu ke saya kelemahannya di mana, mana mungkin saya tahu, Mbah. Iya makane aku pengen jajak kesektianmu. Kalau sampai Nek wis ra sekti yo wis ora usah golek Mbah Paing. kenapa begitu? Alasan angel-angel Mbah Paing iki wong sekti, wong Mandraguna. Terus Mbah Paing itu bisa mendapatkan kesaktian seperti itu dari mana? Yo ana gurune. Ya aku kan tunggal gurune dadi aku ngerti kabeh Mbah Paing koyo piye. Prosesnya seperti apa itu? Apa yang dilakukan ritual-ritualnya? Akeh neng gunung kono. Di mana? Gunung mana? Gunung Suket kono. Gunung Suket. Yo, Gunung Suket itu daerah mana? Bondowoso. Bondowoso. Yo, Terus kenapa istri sampai didemenin? Apakah itu salah satu ritual atau bagaimana? yo, Oh, iya. yo memang rituale ngono. Ritualnya seperti apa itu? Yo. Tapi sampean tak durung ngerti kudu iso ngalahno aku. Kek aku pengen jajak kesektianmu saiki ning ndi? Tak piro kesektian. Saya nggak punya kesaktian, Mbak. Saya cuma di sini pengen mencari informasi. Saya satu pertanyaan lagi, Mbak. Nanti setelah satu pertanyaan ini kita boleh duel, Pak. Boleh Oh. saya bertanya? Oh, Satu pertanyaan. Sampai tadi memberikan kejelasan bahwa istri sampean didemenin, ya makanya aku rada serik. dikeloni sama Mbah Paing, sehingga sampean benci sama Mbah Paing, Ya. menaruh dendam sama Mbah Paing. Ya, ya. Kenapa nggak sampean sendiri yang melawan? Ora iso. Kenapa nggak bisa? Ya ora iso ngono, aku tunggal sak perguruan. Alasannya, walaupun tunggal seperguruan, tapi kan satu seperguruanmu sudah mengacak-ngacak rumah tanggamu. Iya memang kuwi. Alasannya apa? Tapi yo wis pribadi kuwi karo kono. Oh, pribadi sampean sama dia. Ora usah ngurusi. Terus sampean tadi terlintas keceplosan kalau salah satu ritual untuk menyempurnakan ilmu itu harus bersetubuh sama perempuan-perempuan itu. Lah, Ya. saya mau tanya, ada berapa jumlah perempuan yang harus disetubuhi?
Mbah Paing isone sempurna kudu elon iki wong 100 punjul siji. 100 punjul siji. Ya. 101 perempuan. Yo, Itu yang single, perawan atau yang janda atau yang masih punya suami? wis padha ae kabeh. Sama semua. Yo, Cuman dikeloni saja. yo, Kalau ngeloni lonte-lonte bisa nggak? yo ora. Oh, nggak bisa. Itu maneh. Oh. Ya kalau ngeloni lonte bisa, kenapa nggak beli saja lonte gitu loh? Kenapa harus ngusik rumah tangga orang? Yo, beda carane. Berarti itu tidak jauh beda dengan dukun cabul, Mbah. Yo, wis tak karepmu arep ngomong. Nanti kalau kita terjadi duel di sini misalkan Apa? saya menang atau sampean menang, kita ambil resiko masing-masing ya. Oh, ya. Dan misalkan saya menang, sampean harus memberikan tahu informasinya, lokasinya Mbah Paing berada di mana, di mananya. Oh, ya bakal tak duduhi panggone Mbah Paing engko. Dan satu Mbah, saya minta setelah nanti pertempuran di antara kita berdua siapa yang menang, apabila saya yang menang, saya mau tahu kelemahannya Mbah Paing di mana. Yo, aku ingin jajal kesekian mukti tak durungi ngalah Mbah Paing. Karena wong itu ra gemen-gemen. Oh, karena orangnya bukan gemen-gemen. Angane Gimana kameramen? Siap. Ya udah Mbah. Aku pengen jajal cek kamu sak piro. Siap, saya juga sudah siap Mbah. Ayo, Siap mau di mana? wis rasa buat-buat ini ae. Oh di sini. Yo, Nggak mau di rumah makan atau di warung kopi atau di mana Mbah? enggak usah, aku wis ora kakean acara. Kan duel ngopi enak. Oh. Mau duduk atau berdiri Mbah? Wis, sak senengmu. Kalau terserah saya duduk saja Mbah. Silakan Mbahnya sila di situ, saya sila di sini. Yo. Stop Mbah, stop Mbah. Saya akan minta stop Mbah. Kenapa masih nyerang Mbah? Aku pengen jajal kenal coba ora. Kalau ngalah Mbah Paing. Kalau pengen jajal ya bukan caranya seperti itu, kita fair-fairan Mbah. Kita harus sportif. Karena kita bukan musuh. Katanya sampai pengen membantu saya. Oh. Di tenan Pak. Hah? Oh, Saya sudah bilang Mbah, saya tidak sakti. Yang sakti hanya Allah. Di sini saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Aduh, ya Allah. Gimana, Mbah? benar Mbah Paing. Emang kenapa? Sampean meremehkan saya. Saya tidak mampu mengalahkan Mbah Paing. Tongkatmu itu kemarin sekti ya. Tongkatmu kuwi. Ini tongkat biasa, Mbah. Walaupun saya tanpa tongkat pun saya juga mampu, Mbah. Bukannya saya tak kabur. Akan tetapi kekuatan atau senjata pamungkas saya adalah keyakinan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya istiqomahkan dengan lantunan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tongkat ini, Mbah. Yes, ayo nek sing ngalahno. Sampai tadi mengatakan bahwa saya nampak kekuatan apabila saya memegang tongkat. Salah. Tongkat itu hanyalah untuk mengelabui pandangan-pandangan para dukun-dukun santet. Supaya apa? Supaya terpaku kepada tongkat saya. Sehingga
kalian semua berasumsi bahwa tongkat saya adalah tongkat yang sakti, padahal tidak. Itu hanya pancingan. Kekuatan sesungguhnya adalah keyakinan dan keimanan saya beserta ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata. Dan perisai saya adalah solawat yang sering saya istiqomahkan, saya syairkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar cinta, kecintaan dan kerinduan diri saya kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan bangun. Saya tantang sampean keluarkan ilmu seperguruan sampean bersama Mbah Paing. Saya tidak ingin menusuk dari belakang. Saya bukan muslim yang pecundang. Saya tidak akan melawan sampean dalam keadaan lemah. Ayo sahabat-sahabat kita pungkasan, biar tahu dia rasanya seperti apa pungkasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahya adum cahya mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad rupaku amar dengan jabat jadi jabat saya dengan kersos saya dengan sabda jadi saat tersan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Wes apa, Mbah? Aku kalah. Sampai kamu kalah. Saya rasa kemampuan sampean masih di bawahnya Mbah Paing. Mungkin karena Mbah Paing sudah menyetubuhi 101 perempuan dan sampean tidak menyetubuhi atau sampean belum sempat menyetubuhi. Aku dong sampai semono. Oh, sampean belum sampai di situ. Yang artinya kenapa sampean tidak melawan Mbah Paing sendirian? Kenapa memanggil saya? Karena sampean menaruh dendam sama Mbah Paing, akan tetapi sampean keilmuannya masih di bawahnya Mbah Paing. Iya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan Dukun Bangun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Gus Nur Samsun langsung mencabut ilmu iblisnya, sehingga tubuhnya langsung remuk lemas tak berdaya. Setelah itulah Dukun Bangun berjanji kepada Gus Nur Samsun untuk menunjukkan keberadaan Dukun Paing. Juga dengan tujuan, agar Gus Nur Samsun bisa mengalahkan Dukun Paing, agar dendamnya kepadanya bisa terbalaskan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.